sementara ini anak murid, kemudian juga wali murid kita kembalikan dulu ke rumah masing-masing atau dipulangkan karena memang dari gegana untuk bekerja. Ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya ada saksi yang seperti sekarang sudah sering ketemu. Saya sudah lama nggak ketemu Krisnamurti. Keterlibatannya dengan ijazah palsu itu apa? Nah enggak, karena dia tuh dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM. Katanya Pak Joni itu lagi kerja, lagi ngegurina, tiba-tiba ada yang meledak. Ya Pak Joninya langsung mental ke sini sekitar 3 meter. Pekan pertama tahun ajaran baru 2026 diwarnai beragam cerita dari dunia pendidikan. Antusiasme siswa dan orang tua terlihat sejak hari pertama sekolah. Mulai dari mengantar anak ke kelas, mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, hingga memastikan anak-anak dapat beradaptasi dengan teman dan guru baru. Di berbagai daerah, sekolah menyiapkan cara-cara menarik untuk menyambut peserta didik. Ada yang menghadirkan hiburan dan maskot untuk mencairkan suasana. Ada pula yang melibatkan orang tua dalam proses adaptasi siswa. Di sisi lain, sejumlah sekolah dasar negeri masih menghadapi tantangan berupa minimnya peserta didik baru. Bahkan ada yang hanya menerima 1 siswa pada tahun ajaran ini. Meski sempat diwarnai insiden ancaman bom di salah satu sekolah di Jakarta, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan pengawasan dan pengamanan yang ketat. Memasuki hari-hari berikutnya, siswa kembali menjalani aktivitas belajar secara normal, menandai awal perjalanan baru dalam menempuh pendidikan di tahun ajaran 2026. Kegiatan MPLS ini sangat menyenangkan sekali karena ada badut-badutnya, sungguh menyenangkan sekali buat anak-anak. Ada gerakan ayah mengantar anak juga, pas banget nih. Makanya sebagai ayah-ayah berkesempatan lah untuk mengantar anaknya biar dia merasa lebih nyaman, lebih enjoy lah dia. Untuk sementara ini anak murid, kemudian juga wali murid kita kembalikan dulu ke rumah masing-masing atau dipulangkan karena memang dari gegana untuk bekerja. Hari pertama masuk sekolah, sejumlah orang tua siswa di Pagedangan, Tangerang, Banten rela datang lebih pagi untuk berebut bangku. Mereka ingin agar anaknya bisa duduk di barisan paling depan. Sejumlah orang tua siswa di Sekolah Dasar Negeri Bojongnangka, Kabupaten Tangerang, Banten sengaja datang lebih pagi. Bahkan mereka datang sebelum gerbang sekolah dibuka. Begitu pintu kelas dibuka, mereka langsung berebut bangku. Mereka ingin anaknya bisa duduk di barisan terdepan. Apalagi hari ini adalah hari istimewa bagi siswa kelas 1 SD karena merupakan hari pertama bersekolah di jenjang sekolah dasar setelah menamatkan taman kanak-kanak. Siswa baru? Iya, siswa baru ini. Terus saya kelas 1, kakaknya SMP. Oh gitu, terus Bu, ini dari jam berapa nih kesini Bu? Tadi jam 6. Oh pagi amat Bu? Iya, soalnya takut nggak kebagian bangku. Oh gitu, jadi takut anaknya punya bangku. Iya. Terus sekarang dapat? Alhamdulillah dapat. Di bagian mana? Paling depan? Enggak, barisan kedua. Oh gitu. Tak hanya berebut bangku, sejumlah orang tua siswa juga setia dan antusias menunggu anaknya di luar ruangan hingga pelajaran selesai. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, Ai News melaporkan. Semangat hari pertama sekolah juga terjadi di Bangkalan, Jawa Timur dengan 2 sosok badut yang turut menyambut siswa untuk sekolah. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, selain mengantar anak di hari pertama bersama anak-anaknya, para ibu bahkan juga ikut berbaur di dalam kelas.
Suasana ceria nampak di pintu gerbang masuk sekolah saat menyambut para siswa kembali masuk ke sekolah usai libur panjang. Dua sosok badut berseragam sekolah sengaja diundang untuk menyambut para siswa, terutama murid-murid baru kelas 1. Kehadiran badut ini tentu membuat para murid ikut terhibur. Meski sebagian masih ada yang mengantuk dan cemas di hari pertama, para siswa tetap disiplin mengikuti apel sekolah yang sebelumnya belum pernah mereka ikuti. Pihak sekolah berharap masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi para murid kelas 1 bisa membuat mereka jadi generasi masa depan bangsa yang cerdas. Alhamdulillah disibukkan dengan kegiatan anak dan kegiatan MPLS ini sangat menyenangkan sekali karena ada badut-badutnya, ada pohon impian anak-anak, sungguh menyenangkan sekali buat anak-anak. Terima kasih. Yang menyambut kedatangan murid baru, mengundang badut dan dilanjutkan apel pagi, dilanjutkan dengan memberi harapan, menempelkan ke pohon harapan dengan tujuan lulusan UPPD SD Negeri Kemayoran 1 Bangkalan bisa menjadi anak yang berkarakter, yang membanggakan kedua orang tua, agama, bangsa, dan negaranya. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, sejak pagi buta, para orang tua murid berbondong-bondong datang ke sekolah. Tak hanya mengantar anak sekolah, mayoritas emak-emak ini justru ikut berbaur bersama putra-putrinya hingga masuk kelas. Sampai akhirnya Dewan Guru memberikan pengertian agar para orang tua untuk berada di luar kelas hingga jam pelajaran selesai. Selang beberapa saat, momentum kehangatan tak kental ketika para Dewan Guru menyambut kehadiran para siswa baru sembari berbaris rapi untuk mengikuti sejumlah rangkaian MPLS. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah sekolah dasar negeri hanya mendapatkan 1 siswa di tahun ajaran baru 2026 di Jombang, Jawa Timur. Sementara di Ponorogo, sejumlah sekolah dasar negeri tidak mendapat murid baru sama sekali. Inilah suasana belajar siswa kelas 1 SD Negeri Mojong Apit di Jombang, Jawa Timur. Di tahun ajaran baru 2026, sekolah ini hanya mendapatkan 1 siswa. Pihak sekolah akan berusaha memulihkan kepercayaan masyarakat agar mau menyekolahkan anaknya di SDN Mojong Apit 3 dengan adanya penambahan guru. Inilah sekolah dasar negeri Nailan Ponorogo, ruang kelas 1 dan kelas 2 kosong, tanpa siswa. Sebab tahun 2026 ini tidak mendapatkan siswa baru. Selain SDN Nailan, 4 SD negeri lain di Ponorogo juga ada yang tidak mendapatkan siswa baru. Rencananya, sekolah dasar negeri yang kekurangan murid akan digabung dengan SD negeri lainnya. Dari Jombang dan Ponorogo, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan resmi mengeluarkan surat edaran terkait gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk nyata dari Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Pemandangan berbeda terlihat di salah satu sekolah di Kota Depok. Pada hari pertama masuk sekolah, anak-anak yang baru mengenyam pendidikan ini ramai diantar oleh ayah mereka masing-masing. Kegiatan ini merupakan bentuk respon positif atas imbauan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah setempat. Meski memiliki segudang aktivitas dan kegiatan yang padat di pagi hari, para ayah menyempatkan diri demi memberikan dukungan moral kepada sang anak. Karena sekarang juga ada gerakan ayah mengantar anak juga, pas banget nih. Makanya sebagai ayah-ayah berkesempatan lah untuk mengantar anaknya ke sekolah biar dia merasa lebih nyaman, lebih enjoy lah dia, itu. Anaknya sendiri senang banget atau biasa aja sih responnya pas diantar sama ayahnya? Tentunya seneng ya, orang biasanya dia pakai jemputan atau ayahnya mau nganterin dia merasa senang gitu kan. Udah gitu kan, tahu sendiri kalau baru masuk sekolah macet dan segalanya, dan ini datang lebih awal untuk berangkat ke sekolahnya. Gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS ini diharapkan dapat terus berlanjut guna mempererat ikatan emosional antara ayah dan anak di sektor pendidikan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ancaman bom terjadi di SDN Srengseng Sawah, Jakarta. Tim Gegana dan Densus 88 langsung
Suasana hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah di SDN Srengseng Sawah, Jakarta mendadak mencekam lantaran sekolah ini menerima ancaman bom. Tim Gegana Polda Metro Jaya bersama Densus 88 langsung ke lokasi untuk menyisir area sekolah. Ratusan siswa dievakuasi demi alasan keamanan. Meski tidak ditemukan bom, namun petugas tetap berada di lokasi untuk memastikan situasi benar-benar aman. Guru kita itu dapat WA, ya. Kemudian kami melaporkan ke RT, kemudian ke Polsek. Ya, setelah menunggu dari Polsek, kami juga mensituasikan anak-anak biar tidak panik. Setelah dari Polsek datang, ya, kemudian baru sama dari Kapolsek diberi biar agak tenang. Setelah itu dihimbau oleh Kapolsek anak-anak suruh pulang. Habis itu anak pulang, semua guru juga disterilkan. Itu saja. Sementara itu pemirsa, polisi telah menangkap pelaku teror bom ke SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa di kediamannya yang tak jauh dari sekolah. Polisi kini masih mendalami motif pelaku melakukan aksi teror. Inilah detik-detik penangkapan terduga pelaku peneror bom ke sebuah sekolah dasar negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pria berinisial MY ini ditangkap oleh petugas gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Direskrimum Polda Metro Jaya dan Mabes Polri di kediamannya yang tak jauh dari lokasi sekolah. Dari hasil penangkapan, polisi juga menyita barang bukti satu buah telepon genggam yang diduga digunakan untuk melakukan aksi teror. Polisi masih mendalami motif aksi teror pelaku. Untuk pelaku, satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah, itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan. Masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulangkan. Atas perbuatannya, terduga pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan kegiatan belajar di SD Negeri Srengseng Sawah 15 pagi akan tetap berlangsung. Meski begitu, keselamatan menjadi prioritas utama pemerintah. Ada orang yang melakukan teror. Maka saya memutuskan, karena tim Gegana sudah turun, Densus 88 juga sudah turun, kemudian juga keselamatan menjadi prioritas utama bagi pemerintah DKI Jakarta, dan tidak ada indikasi. Sekali lagi tentunya saya nanti ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, bahwa sekolah ini tetap kita adakan. Jadi jangan kemudian karena ini hari pertama ada yang nakut-nakutin terus kemudian kita semua takut lah begitu. Tapi kita tetap waspada untuk itu. Pekan pertama tahun ajaran baru 2026 menjadi momen penting yang diwarnai semangat dan harapan baru dari dunia pendidikan. Antusiasme siswa, orang tua, dan tenaga pendidik terlihat di berbagai daerah melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, serta beragam program penyambutan yang dirancang untuk membantu proses adaptasi peserta didik. Meski masih dihadapkan pada tantangan seperti minimnya jumlah siswa di sejumlah sekolah dan insiden keamanan yang sempat menjadi perhatian. Kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan komitmen dunia pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia.